bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh ada melaksanakan ibadah bersama-sama dengan teman-teman tim. Kalau kita sehat, kuat, dan bisa berkumpul mengadakan ibadah raya Paskah yang spesial. Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Hari ini kami akan memulaikan ibadah ini. Kami akan masuk lebih dalam hadirat-Mu, mengenal pribadi-Mu secara pribadi. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, Engkau bukakan hati kami sehingga Roh Kudus-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami untuk terus masuk dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman. Oke, di sini ada saya Rinto dan saya Tian. Ya, kita akan menjadi host pada sore hari ini di sebuah acara yang spesial ya Kak Tian ya. Spesial banget Kak ini acaranya. Oke, sore hari ini kita akan membawa sebuah tema yang sangat spesial,
Apa itu Kak Tian? No cross, no crown. Ya, no cross, no crown. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah tidak ada salib, maka tidak ada mahkota. Pasti tema tahun ini sangat seru banget nih Kak. Pastinya ya, jujur saya pribadi setiap tahun tuh sangat menantikan Paskah ya. Selalu membawakan tema-tema yang segar dan membuat penasaran. Seperti itu sih Kak Tian. Langsung kita mulai aja gimana Kak? Oke, sore hari ini kita tidak sendirian. Kita juga mengundang bintang tamu spesial dan juga kita juga mengundang teman-teman dari Teens Theophilus. Yang pertama ada Om Hever. Lalu ada juga Kak Kristi. Halo. Ada juga Kak Yanti. Dan kita juga kedatangan dari teman-teman Teens, ada Jessica, ada Gaby, dan juga ada Ave. Iya Kak Tian, kita mau mengucapkan dulu selamat Paskah buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Selamat Paskah, Selamat Paskah buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Ya, biarlah Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Biarlah pengorbanan dari Tuhan tidak sia-sia dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya. Kita langsung mulai aja ya Kak Tian. Langsung aja Kak yuk. Kita akan ngobrol-ngobrol santai sebentar lagi bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami perbincangkan. Oke, kita mulai saja. Pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama nih. Apakah teman-teman memakai aksesoris salib? Nah, yang pertama aku mau tanya dulu ke Jessica. Silahkan mic-nya dinyalakan. Saya tidak memakai aksesoris salib. Oh, Jessica nggak pakai ya ternyata ya? Kenapa Jessica? Nggak tertarik memakai atau gimana gitu? Ya, nggak pengen aja. Oh, nggak pengen ya? Oh iya Kak, kan kemarin kita udah bikin Q&A nih di Instagram. Betul, kita bikin Q&A. Nah, survei membuktikan 31% orang memakai aksesoris salib dan 69% tidak memakai. Iya, jadi sepertinya banyak ya teman-teman yang nggak pakai gitu ya. Iya, benar banget Kak. Lalu gimana nih? Kita tanya juga jawaban dari Kak Yanti. Gimana Kak Yanti? Apa Kak Yanti itu pernah pakai nggak aksesoris salib? Kalau saya pribadi pernah pakai ya. Dari kalung, Oh, kalung. gelang. Sama ya. Jadi saya juga pernah pakai aksesoris salib, kalung juga pernah, gelang juga pernah. Kayaknya yang paling sering dipakai itu ya Kak Tian ya. Iya. Nah, gimana kalau tanggapan dari Om Hever? Pernah nggak memakai aksesoris salib? Laki kayaknya jarang ya pakai aksesoris ya. Jarang ya. Iya. Saya sih nggak pernah. Pernah punya kalung salib. Cuman nggak tahu sekarang di mana gitu. Iya. Pernah sih, dulu pernah. Tapi kan jarang sekali untuk pakai aksesoris salib ini. Tapi sebenarnya kalau pakai kalung salib kelihatan maco juga loh Om Hever. Kelihatan Gitu ya? keren gitu, iya kelihatan Iya. keren. Serius deh. Sebabnya buat saya sih kalung kayaknya gimana gitu. Melambai-lambai. Oh lambai-lambai. Gak sesuai gitu ya Om ya. Kalau nggak sesuai ya. Iya. Nggak cocok saya pakai kalung. Jadi gitu ya, melambai-lambai gitu ya. Jadi kurang cowok sesuai gitu sama maksudnya. karakternya gitu loh Kak Rinto maksudnya. Mungkin ada penjelasan lain Om Hever yang bisa disampaikan terkait hiasan salib di tubuh kita ini. Oke. Jadi menurut saya, seandainya seseorang pun anak-anak remaja memakai salib, saya rasa itu bagus. Bagus. Bagus sekali. Karena salib itu yang pasti identik dengan anak Tuhan, orang Kristen. Sangat identik. Salib sama dengan anak Tuhan. Iya, karena
coba ya kalau kita mau melihat lagi simbol apa dari dunia ini yang pakai salib. Saya rasa nggak ada. Ya, nggak ada. Ya memang nggak ada ya sepertinya. Nggak ada. Nggak ada. Karena menurut sejarah salib itu kan penghukuman yang mengerikan, yang keji. Kalau hari ini ada hukuman salib, pasti akan terbentur dengan hak asasi manusia. Karena sadis sekali. Oh seperti itu ya Om Ever ya. Ya, jadi Yesus kita Ya. tersalib gitu. Dan tidak ada lagi orang yang tersalib seperti Yesus. Betul. Seperti itu yang tercatat dalam sejarah dunia sekalipun Yesus kita tersalib. Jadi kalau teman-teman ada yang memakai aksesoris salib, saya rasa wah keren sekali ya. Gitu. Keren Berarti sekali. saya keren ya, kan pernah pakai dulu. Oh gitu ya? Oh iya. Saya nggak tahu kali itu. Oh nggak tahu. Oke nggak apa-apa. Sebenarnya bolehlah anak-anak ABG memakai aksesoris salib itu identik sekali, menjelaskan identitas kita jelas sekali bahwa kita ini bukan lagi followernya dunia, tapi kita ini followernya Kristus. Ya, karena benar banget. Kristen kan? Ya. Kristen itu Betul. pengikut Kristus. Kristus. Gitu ya. Followernya Followers. Kristus. Berarti sah-sah saja pakai hiasan salib teman-teman. Gak apa-apa pakai aja. Ya hitung-hitung memperkeren diri lah juga kan. Sekali dayung 2-3 plot Memberi terlampaui. tanda gitu juga ya. sih Kak ya. Selain identitas juga bikin keren. Bener-bener banget. Selain keren, Karinto, Kak Tian, saya rasa kita juga bersaksi loh. Bersaksi, Bersaksi. betul. Kita betul. bersaksi. Bener-bener Kita bener bersaksi. juga. Kita bahwa kita bersaksi. anak Tuhan. Iya, saya punya cerita gini Karinto. Guru saya pernah cerita, ini pengalaman guru saya di sekolah Alkitab. Ketika guru saya itu membangun gereja itu dikasih izin secara sah. Tetapi di depan gereja itu tidak boleh ada salib. Kenapa seperti itu? Karena bagi mereka itu hal yang salib kayak gimana ya? Salib itu bagi mereka tuh kayak mempunyai daya tarik sendiri. Oh, seperti itu. Ruben. Iya. Sampai Boleh. segitunya ya. Izin itu boleh keluar, tapi gereja itu tidak boleh ada salib di depannya. Nah, guru saya sebagai seorang yang radikal imannya, dia bilang Kristen tanpa salib itu bukan Kristen. Jadi mending nggak dapat izin daripada gereja tanpa salib. Wah, sekalian ya. Artinya bener-bener dalam banget. Ya. Dalam banget. Jadi salib itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali oleh Om Ever. Salib itu luar biasa rupanya. Bukan kaleng-kaleng, bukan main-main. Anak Tuhan kalau mau pakai salib boleh. Boleh banget. Kalian juga keren. Memperkeren diri juga. Oke. Pembicaraannya mulai seru ya sepertinya ya. Seru nih Kak. Kita langsung aja ke pertanyaan kedua. Yaitu pentingkah orang Kristen memiliki hiasan salib di rumahnya? Kalau tadi hiasan salib di tubuhnya, Di tubuh. Kalau sekarang di rumahnya. rumah. Nah, kita mau coba tanya dulu ke salah satu teman-teman kita ini. Saya mau tanya ke Gaby. Gaby di rumahnya itu ada nggak hiasan salib? Di rumah saya nggak ada kayak salib gitu. Salib-salib nggak ada ya? Nggak ada. Kalau foto-foto Tuhan Yesus gitu ada nggak? Ada. Oh ada. Berarti di rumahnya masih ada ya aksesoris seputar kekristenan seperti Iya. itu. Kak Tian sendiri ada di rumahnya? Pasti ada lah. Pasti ada. Ya, Di rumah saya pasti juga ada. Foto Tuhan Yesus terpajang gede. Iya, benar banget. Salib juga banyak di rumah saya. Ini ada polling. Gimana jawaban teman-teman lainnya ya? Ternyata 47% mereka menjawab penting dan sisanya enggak perlu. Berarti kemungkinan yang 47% itu enggak ada juga di rumahnya. Iya, benar-benar. Gimana nih? Kak? Maksudnya ada, kalau 47% ada, kalau yang 53 tidak ada di rumahnya. Oke lah, oke. Kita langsung aja ya mendengarkan penjelasan dari Kak Christine. Mari Kak Christine. Oke, ya saya sependapat dengan Om Hever ya. Salib itu adalah identitas kita anak-anak Tuhan.
Dan tidak ada salahnya Karinto, Katian, kita menggunakan aksesori salib baik pada tubuh kita maupun di rumah. Jujur, saya mungkin sama ya. Saya di rumah itu tidak ada salib, yang tidak ada juga tidak ada salib ya. Tapi di rumah itu ada gambar Tuhan Yesus. Kalau orang datang, duduk, mereka akan langsung lihat gambar Yesus. Nah, itu membuktikan identitas saya. Saya ini orang Kristen. Tapi salib yang harus kita ketahui, kita harus tahu ketika kita menggunakan aksesoris salib, ketika kita pasang salib di rumah, kita harus menunjukkan bagaimana kita harus memaknai. Yang pertama ya, dalam hidup kita kita memaknai makna arti dari salib itu. Salib berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Wah, sangat. Salib itu berbicara tentang pengorbanan. Kita harus memaknai bagaimana ketika kita memakai kalung salib, kita memakai aksesoris salib baik di tubuh kita maupun di rumah. Bagaimana saat orang melihat, mereka melihat bahwa salib yang merupakan pengorbanan Tuhan, di mana Tuhan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk kita. Kita itu memiliki buah-buah. Istilahnya kita itu menjadi benar-benar menjadi terang. Wah, menjadi kita itu menjadi terang. Luar biasa sekali. Tidak hanya kita pakai salib, ternyata tingkah laku kita sebaliknya. Tidak, iya. Kita pakai salib, taruh hiasan salib di rumah, ternyata tingkah laku kita, sikap kita di rumah, di lingkungan tidak jadi berkat. Jadi kalau ditanya pentingkah orang Kristen memiliki hiasan salib di rumah, saya katakan ya penting. Menurut saya penting ya, penting. Penting ya, penting. Ternyata. Dan lebih pentingnya lagi, kita harus memaknai tentang salib itu sebagai tanda pengorbanan Tuhan Yesus. Betul. Itu sih dari saya si Karinto. Jawabannya sangat jelas sekali. Penting juga sebenarnya teman-teman. Sebagai simbol kita itu anak Tuhan Kak Tian ya. Iya. Tapi jangan cuma asal pajang loh ya. Kita juga harus memaknai. Betapa luar biasanya. Luar biasanya juga. Kuasa salib itu. Langsung aja nih kita ke pertanyaan ketiga. Nah, apakah hidup kekristenan selalu penuh dengan berkat? Coba Kak Ave bisa menjawab. Menurut aku iya. Menurut dari Ave, kekristenan tuh selalu penuh dengan berkat. Kalau saya sih setuju juga sih. Tergantung bagaimana cara kita bersyukur. Kalau Kak Tian gimana? Kalau saya, iya pasti. Oke, berarti menunjukkan kalau teman kita Ave ini orangnya selalu bersyukur ya. Ave orangnya selalu bersyukur pasti. Dan pastinya selalu dipenuhi berkat juga. Nah itu karena dia bersyukur berkatnya banyak. Ada survei juga Kak Tian. Coba dibacakan Kak Tian. Nah, survei kita yang ada di Instagram itu menyatakan 72% menyatakan ya dan 28% menyatakan tidak. Gimana nih Kak? Sepertinya teman-teman banyak yang sudah mulai belajar untuk bersyukur. Mereka tidak melihat sesuatu tuh dari sisi jeleknya. Benar banget. Mereka ambil sisi positifnya. Meskipun juga diceritakan kalau kita itu hidup Kristen juga harus pikul salib. Itu kalau kita memaknai secara kata itu mungkin wah ini pasti berat ini. Benar. Tapi kalau kita baca firman Tuhan itu berkat yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita mau coba dengarkan pendapat dari Kak Christine. Gimana Kak Christine? Pendapat dari saya, apakah hidup kekristenan selalu penuh dengan berkat? Kalau dikatakan di sini ada kata selalu penuh ya. Kalau buat saya katakan saya sependapat ya. Kenapa? Saya katakan berkat karena kalau hari ini saat ini saya masih bisa bernafas, saya masih bisa duduk sama Katian, Karinto, Om Ever, bahkan teman-teman semua, bahkan buat remaja-remaja yang ada di rumah
itu berkat anugerah terbesar. Anugerah terbesar. Anugerah terbesar dari Tuhan lewat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ya, itu anugerah besar. Jadi kalau ditanya dari saya, itu penuh dengan berkat. Ya, sekalipun di hari-hari yang kita jalani ada hal-hal yang kita lewati sepertinya sulit. Tapi anggaplah semuanya itu berkat kebahagiaan. Benar-benar banget. Jadikan semuanya itu sebagai satu kebahagiaan, satu berkat, maka pastinya hal-hal yang baik akan terus Akan mengikuti datang, ya. perjalanan Amin. hidup kita. Amin. Ya. Ya mungkin yang polling 28% itu mungkin coba ya teman-teman Lebih bersyukur lebih lagi bersyukur kali ya Kak lagi. ya. Ya. Supaya teman-teman dapat bergabung ke tim yang 72% tadi Benar. menjadi 100%. Supaya bisa 100% Iya. nanti. Oke, kita tanya juga langsung penjelasan dari Om Hever. Gimana penjelasannya menurut Om Hever? Saya tidak membela yang 28%, tapi saya punya pandangan sesuai dengan mereka mungkin. Yang kenapa, apakah kekristenan selalu penuh dengan berkat? Kalau mereka menjawab tidak, kira-kira menurut saya mungkin mereka langsung identik dengan berkat jasmani. Kemungkinan, jasmani. Kemungkinan, ya gitu. Jadi kalau berhubungan dengan berkat jasmani mereka tidak setuju gitu. Mungkin ya, mungkin. Jadi saya rasa juga tidak salah juga mereka menjawab tidak. Jadi begini, saya sangat 1000% setuju dengan Kak Christine. Hidup kita ini berkat Tuhan. Ya. Amin. Nah, kesempatan ini juga saya mau menyampaikan satu pesan buat teman-teman remaja. Apa sih berkat Tuhan yang kita nikmati? Ya, saat inilah yang kita sedang rayakan ini apa? Paskah. Paskah. Salib. Salib itu sudah menjadi berkat yang terbesar dalam hidup kita. Nah, teman-teman remaja, kalau hidup kita tiap hari cuma minta berkat, kemaruk kita ini sudah. Betul kan? Ya, Rakus ya berarti ya? Rakus sekali. Ketika salib itu tidak hanya menjadi aksesoris, tetapi tadi Kak Kristi bilang menjadi dimaknai dalam hidup ini. Hidup kita akan dipandu oleh salib. Sentral hidup kita akan memandang pada salib. Lah kalau hidup kita sudah mengarah pada salib, pola pikir kita, tindakan kita, perkataan kita itu beda sekali. Kita menjadi orang-orang yang produktif. Kalau orang-orang yang produktif, kalau berkat jasmani, bicara berkat jasmani, ya sudah pasti datang. Pasti ada ya Om ya. Pasti. Kenapa anak Tuhan banyak kekurangan, tidak bisa mengalami berkat jasmani yang kelimpahan? Satu jawabannya, malas. Gak bisa dipungkiri lagi. Kenapa kok gitu Om Hever? Ya malas itu karena sudah tidak melihat salib lagi. Kalau kita terus memandang salib, pengorbanan tuh, hidup ini semangat. Gak ada kita mau kasih rasa malas dalam hidup ini. Bangun pagi, doa, karena kita melihat salib, ya toh, pengorbanan. Begitu bangun tidur, wah ya sudahlah, bersyukur dulu lah, berdoa dulu lah, cari Tuhan dulu. Terus untuk menyemangati hidup ini apa? Alkitab, kita sudah dikasih Alkitab, baca Alkitab. Nah kalau pola hidup kita seperti itu, etos kerja kita muncul. Yang sekolah rajin belajar, akan berkompetisi, belajar dengan baik, meraih prestasi, itu pasti. Bisa sampai berpengaruh seperti itu ya? Berkat terbesar salib. Tadi Kak Kristi sudah bilang, salib pengorbanan Tuhan itu berkat terbesar. Jadi mulai dari remaja, mana main kamera ini? Ini ya. Teman-teman remaja, ketika kita hidup hanya berkutat pada berkat jasmani, minta ini, minta itu, nggak ada kuota, ngomel, bilang orang tua nggak sayang, remaja sudah salah jalan. Para remaja sudah tidak melihat salib lagi. Ketika kita melihat salib, kita akan bersyukur. Sekalipun orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, minta sepeda motor gak bisa belikan. Tapi kalau kita memandang salib sebagai berkat terbesar, kita akan bilang orang tua saya yang terbaik. Amin. 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 Jadi Amin. pandanglah salib, kita sedang merayakan Paskah nih ya. Jadi apa pertanyaan ini saya yakin bukan hanya sekedar pertanyaan tapi sudah didoakan. Jadi berkat terbesar yang kita nikmati adalah pengorbanan Tuhan. Amin. Luar biasa sekali. Ya. Kalau nggak ada salib, Kak Rito, Kak Tian, teman-teman yang lain, kita lagi di bawah kutuk dosa. Kita lagi berusaha melepaskan diri
dari kematian dan tidak bisa usaha manusia untuk lepas dari kematian. Apa yang kita bisa buat? Gak ada. Mustahil ya Om ya. Mustahil ya. Kita akan ngesot-ngesot hari ini. Tapi hari ini kita bisa kadakan talk show. Bener banget. Ya, saya bisa lihat senyumnya Kak Rinto, Kak Dian, Kak Kristin. Meskipun tertutup masker ya. Tertutup, kita bisa Kelihatan kalau senyum. orang tersenyum pasti kelihatan. Wajah-wajah Semua ini bahagia. karena pengorbanan Tuhan. Bukankah itu berkat terbesar teman-teman ya? Ya. Ya? Amin. Biasa sekali. Itulah berkat terbesar. Hidup umat Kristen saya setuju sekali. Penuh dengan kelimpahan berkat. Apa itu? Pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mungkin begitu Kak Rinto. Iya, jawabannya sangat luar biasa sekali. Yang utama adalah salib. Kalau kita pandang salib, maka hidup kita juga akan berubah. Sesimpel itu, tapi memang harus dilakukan. Penuh arti banget. Penuh ya, Pak. arti. Kalau tidak dilakukan, gimana Kak Dian? Pastinya ya sulit. Sulit ya, nggak ada hasil ya. Pembicaraannya semakin Semakin mendalam, seru, semakin mendalam. seru. Kita coba deh, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Paskah itu penting tidak buat orang Kristen? Wah, ini kayaknya menyambung dari 3 pertanyaan sebelumnya. Paskah itu penting gak buat orang Kristen? Dan jawaban dari polling di akun Instagram Tin 100% menjawab penting Kak Dian. Penting. Penting. Kita tanya dulu deh jawaban dari teman-teman yang ada di sini. Kalau menurut Gaby, gimana? Paskah itu penting gak buat hidup kamu? Penting banget. Kenapa kok bisa begitu? Coba deh Kak Yanti bantu jawab. Nanti mungkin bisa bantu jawab. Ya, kalau menurut saya Paskah penting enggak bagi orang-orang Kristen? Jawaban saya ya, sangat ya. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ko Hefer, bahkan Om Hefer, bahkan Kak Christine sudah sangat menjelaskan bahwa orang Kristen itu tanpa Paskah ini kan ya Momennya kita adalah ya. momen yang sangat indah, momen yang sangat besar dalam kehidupan orang Kristen, di mana pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat besar menebus dosa kita. Kalau orang Kristen tidak ada yang mengatakan bahwa Paskah itu tidak terlalu penting buat saya, itu keterlaluan. Jadi Keterlaluan iya, berarti. sangat keterlaluan, apalagi anak-anak kaum muda remaja, remaja saat ini. Kak Yanti, bukan keterlaluan. Keterlaluan. Terlalu. Iya, betul sekali. Sangat terlalu. Kalau ada yang berkata bahwa tidak terlalu penting, karena itu adalah tanda, anggaplah itu sebagai alarm buat kita. Oh ya, ini setiap hari, setiap waktu kita harus mengingat kembali bagaimana cara Tuhan berkarya lewat kayu salib. Nah, makanya jawaban saya sangat penting, orang Kristen itu Sangat penting. ya, betul sekali seperti yang saya katakan, sangat penting sekali. Kalau Paskah menurut Kak itu. Rinto gimana nih? Wah ya, penting sekali. Penting sekali ya pastinya Kak. Paskah di mana Tuhan Yesus merelakan dirinya mati di atas kayu salib Benar-benar banget. buat tebus dosa kita semua. Dosa saya, dosa teman-teman yang ada di sini. Kita juga pasti pernah mengalami berbuat salah dan sebagainya. Tapi Tuhan mau tebus buat kita semua. Saya yakin juga, meskipun kita nggak bertanya satu-satu, teman-teman di sini kayak Jessica dan Ave sangat setuju ya. Paskah itu penting ya buat kita sebagai anak Tuhan ya. Oke, kita langsung aja dengarkan penjelasan dari Kak Christine. Seberapa penting sih sebenarnya Kak? Penting sekali Kak Rinto. Kalau Sekali aja apa sekali banget? Kata Om Hefer tadi, kalau orang Kristen menganggap bahwa Paskah itu tidak penting, itu terlalu banget ya. Gitu ya, saya tiru Om Hefer ya gitu ya. Kenapa? Katanya Om Hefer. Jargon ini. Iya, katanya Om Hefer ngomong gimana? Terlalu
gitu ya. Itu loh ya, Terlalu. terlalu. Iya, kenapa Karinto, Katian? Paskah itu begitu penting. Ingat kembali ya, Paskah itu dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Passover. Passover. Artinya apa? Melewati. Melewati. Dan Yesus ketika yang mati di atas kayu salib, sampai akhirnya kita tuh saat ini merayakan Paskah ya. Dia melewati maut, tidak hanya melewati, tapi dia mengalahkan maut. Kematian Yesus di kayu salib itu sudah sebenarnya dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau mau lebih tahu lagi ya, buat teens yang ada di rumah, buat kita semua, itu kembali saya ingatkan di dalam Yesaya pasal 53. Itu sudah diceritakan, dinubuatkan bagaimana apa yang akan terjadi pada Tuhan Yesus. Paskah itu penggenapan. Dan yang lebih hebat lagi, kenapa saya katakan Paskah itu begitu penting untuk kita orang Kristen mengingat akan pengorbanan Tuhan. Kita rayakan Paskah. Karena Paskah itu berbicara bagaimana Tuhan itu mengampuni dosa kita. Bayang gak sih? Ada orang yang mau kayak Katian mau gak sih dosa-dosa saya Katian yang tanggung? Pastinya Katian nggak mau nggak dong itu? Kak. Gak mau. Kalau seandainya kayak gini, saya itu mencuri ya, terus mungkin Katian yang harus tanggung, mau nggak sih? Pasti nggak mau dong. Pasti nggak mau. Tapi hebat ya Tuhan kita. Tuhan hebat Hebatnya Tuhan Yesus, Dia mau tanggung semua dosa-dosa kita. Luar biasa. Dan Luar biasa Paskah sekali. itu sebagai bukti pengampunan atas semua dosa-dosa kita. Tuhan sudah bereskan di atas kayu salib, semua beres. Dan Paskah juga berbicara tentang pemulihan. Nah tadinya nih hubungan kita sama Tuhan itu sama Allah Bapa ya. Sama Allah Bapa itu tidak baik. Kenapa? Karena ada dosa. Dosa yang dilakukan oleh manusia pertama. Akhirnya semua orang jatuh di dalam semua dosa yang dilakukan oleh Adam akhirnya melahirkan yang namanya maut. Manusia dulu sebenarnya tidak ada batasan usia. Oh, seperti itu Kak Prisi. Tidak Adanya dosa ada, ya, Kak, ya. tidak ada. Semenjak dosa, akhirnya ada maut. Akhirnya ada yang namanya batasan usia. Kita dibatasi dalam segala hal. Bahkan yang perlu kita ingat ya, bagaimana lewat Tuhan Yesus itu mengadakan pemulihan hubungan kita sama Bapa lewat kematiannya di kayu salib. Saya mau bacakan nih satu ayat. Nah kita ini talk ya, Iya. tapi tetap harus ingat, Tetap harus ingat. ada ayatnya dong, Iya, harus ada banget. ayatnya. Nah, Teman-teman bisa ikut buka di rumah ya, yang sekarang melihat. ya ada ayatnya saya mau bacakan. Bagaimana Paskah itu berbicara tentang pemulihan terdapat di dalam Roma pasal yang ketiga, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-25 dikatakan, Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan karena ia telah membiarkan dosa-dosa telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kita lihat ya, Allah Bapa itu sudah menentukan Tuhan Yesus untuk menjadi pemulih hubungan kita manusia dengan Allah Bapa. Ngerti ya Katian Ya, sama paham. Karinto? Bahkan Yesus itu ditentukan, bayangin orang yang gak berdosa, gak bersalah, Tiba-tiba dipilih dibuat gitu jadi aja, dosa Kak. begitu. Siapa yang mau Kak Tian aja gak mau. Tapi karena kasihnya dia pulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Dan yang lebih hebatnya lagi ya menurutnya Kak Christine ya. Bagaimana lewat Paskah itu Tuhan memberikan kita jaminan. Jaminannya apa? Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Oh luar biasa. Paskah itu harus kita rayakan. Kita rayakan Paskah itu. Dan Paskah juga berbicara tentang pembebasan dan kemenangan. Kenapa kita bicara tentang kemenangan? Yesus itu menang mengalahkan maut. Wah,
Tidak ada manusia yang bisa bangkit. Mungkin manusia yang mati suri ada. Gitu ya, mati suri. Tapi manusia yang bangkit dari kematian sudah melewati 3 hari, tidak ada. Saya belum pernah dengar. Kalau cerita, lihat di YouTube mungkin ada orang yang mati suri, saya ada. Mungkin mereka dibawa kepada pengalaman. Kita nggak bicara seperti itu. Tapi Tuhan Yesus menang atas maut. The one and only Tuhan Yesus. Ya? Setelah mati 3 hari tak bisa bangkit hidup. Cuman lagi. Tuhan Yesus Hanya saja. Tuhan Yesus. Naik Tuhan ke Yesus surga. kita amin. Yesus kita luar biasa. Kalau Tuhan Yesus itu sudah menang mengalahkan maut, makanya kita semua yang ada di sore ini, bahkan teens, bahkan semua mungkin yang menyaksikan acara ini, saya mau katakan kita lebih daripada pemenang. Amin. Karena kita Kita punya kasih Tuhan tepuk tangan yang dulu, kita sudah kasih menang tangan. mengalahkan maut. Ya, kayak gitu sih dari Kak Christine, Kak Rinto, Kak Tian. Wah, jawabannya kembali saya katakan luar biasa. Memberikan semangat baru ya Kak. Semangat ya, bagi kita. baru. Dan hanya the one and only Tuhan Yesus saja. Orang mungkin bisa mati suri, tapi Tuhan Yesus tidak. Dia bangkit Dia bagi kita bangkit semua. buat kita semua. Tuhan Yesus mati, katakan 3 hari loh, bangkit pada hari Ya. yang ketiga. Sempurna Luar biasa, sekali berarti. sempurna sekali. Tadi sudah dinubuatkan di kitab apa Kak Christine? Kenapa? Di kitab apa tadi? Dinubuatkan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53. Ya, Situ itu baca teman-teman bagaimana Dibaca sudah ya. dinubuatkan. Dicatat ya teman-teman. Yesaya Pasal 53, Pasal kalau mau 53. baca dari ayatnya yang ke-4 sampai dengan ke-8 pun di situ sudah dijelaskan semuanya sampai. Oh. Baca aja satu pasal. Kalau tidak mau baca satu pasal, anak Tuhan itu jangan baca cuma satu pasal. Baca seluruh Seluruh Alkitab. Alkitab. Ngerti. itu sebuah goal juga ya Nah, jadi anak baca. Tuhan. Baca baca seluruh full Alkitab. satu Alkitab. Oke Kak Tian, tolong ditanyakan pertanyaan terakhir dari kita. Nah, pertanyaan terakhir. Sudahkah teman-teman berhasil menyangkal diri dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dijawab Kak Ave. Masih Belum. bingung ya? Belum. Masih belum ya Kak Ave ya? Coba mungkin dijelaskan apa sih yang membuat Kak Ave ini masih belum bisa untuk menyangkal diri. Mungkin begini Karinto. Ya gimana Apa sih Kak Christine? artinya menyangkal diri itu apa sih artinya? Mungkin buat teman-teman yang lain masih belum ngerti menyangkal diri itu apa. Wah. Teens yang ada di rumah juga mungkin belum ngerti menyangkal diri itu apa. Ini kalau diartikan sedikit agak belibet juga sebenarnya. Kalau dari saya pribadi ya, sudut pandang saya, tubuh kita ini kan terdiri dari daging dan juga roh. Kalau saya sering mendengarkan firman Tuhan dari Kak Christine, Kak Yanti dan Om Ever, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Betul ya Kak Christine ya? Nah, menyangkal diri itu adalah bagaimana kita melawan kedagingan dalam diri kita. Seperti itu Kak Christine, apakah itu betul? Ya benar-benar. Nah mungkin buat teman-teman akhirnya bisa menjawab kali ya, yang teens. Jadi sudah menyangkal diri ya? Sudahkah kalian berhasil menyangkal diri gitu? Pertanyaan dari Melawan Mungkin ada pengalaman kayak misalnya, aduh ini ujian, aku nggak bisa ngerjakan. Kalau roh pasti kan, oh, jangan nyontek. Iya. Tapi kalau daging kan, Nyontek aja sekali lah, aja lah. segitu Satu ya, nomor kayak. nggak apa-apa, satu nomor. Kayak gitu mungkin contohnya. Mungkin Ave ada pengalaman dalam Pernah dirinya. kayak apa ya? pas waktu ujian mungkin. Ya waktu ujian gitu kadang gitu kayak Ngeblank Misalnya- gitu. Ngeblank, kurang bingung ya. satu nomor aja gitu lupa gitu ya. Lupa. Manusiawi ya, Kayaknya Pak, nggak ya. Ave aja sih. Saya Kita pun juga gitu ya. Kayak eman-eman gitu kan. Kayak apa namanya? Misalnya bisa dapat 100 gitu. Tinggal kurang satu nomor lupa gitu ya. Eman-eman ya. Eman ya. Tapi Kak Ave nggak memilih untuk mencontek dong. Ya.
Iya, Dikit. sedikit. Iya, Dikit ya ya, saya Kak, pun ya. juga pernah mencontek ya dalam ujian 1 atau 2 nomor. Awalnya gitu tapi setelahnya enggak deh. Ya, mungkin rohnya mulai sudah Mulai, jangan lagi lah, ha, jangan lagi, udah jangan lagi. diingatkan lagi Diingatkan gitu ya, lagi. Surveinya Kak. Coba. Surveinya, iya, surveinya menunjukkan bahwa 10% Sudah menyatakan berhasil dan 90% belum berhasil. jawabannya agak banyak juga ya. Agak belum banyak berhasil. ya Kak ya. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau saya pribadi pun juga mungkin masih dikatakan belum Belum juga. berhasil. Belum berhasil. Sama juga sih Kak. Sama juga ya. Sama juga. Kita tanya lagi deh, gimana kalau Kak Yanti? Kak Yanti gimana Kak Yanti? Sudah mencoba dan berhasilkah untuk menyangkal diri dalam kehidupan sehari-harinya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, saya boleh katakan 99%. 90% berhasil. Mantap sekali ini Kak. Tidak. Soalnya gini, seringkali kan kita berhadapan dengan berbagai macam, mungkin teman-teman yang ada di sini, yang duduk bersama-sama dengan saya ini berbeda karakter. Nah, saat kita sedang menyampaikan usulan, oh iya, hari ini akan ada ibadah, kamu pergi ibadah ya. Bagaimana kalau kita pergi ibadah bersama-sama? Satunya bilang, saya tidak bisa, alasan gitu loh. Wah, itu sepertinya sering terjadi ya. Sering terjadi, iya betul. Saya pun juga pernah mengalami hal seperti itu. Tapi kalau tentang mencontek, nah itu juga pernah saya alami di sekolah. Awalnya sih penakut, aduh gimana kalau nyontek, nanti gurunya, pengawasnya lihat. Jadi contekannya itu tak tulis di apa? Kertas kecil. Sampai segitu niatnya. Sampai segitunya ya. Pengalaman. Selain dari saya berusaha untuk menghafal materinya, jadi kalau seumpamanya blank waktu ujian, kan masih ada cadangan. Oh iya, Masih ada ada cadangan. cadangannya. Iya, Kalau sebuah di jawaban sini- yang kalau di sini terdengar udah bijak hilang, juga. kita bisa buka. Oh ya ini nih, tergantung dari pengawasnya sih. Kalau pengawasnya ada yang benar-benar teliti, lihat sana lihat sini, tidak akan Nggak berani ya Kak ya. Tapi kalau pengawasnya ya santai aja, ya silakan. Dikit-dikit lah Jadi ya. buka. Langsung sikat. itu dulu ya. Itu dulu. Tapi kan sekarang kita semakin hari kita belajar untuk mau mengenal apa itu kebenaran, apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan, ya kita juga harus semakin hari semakin belajar. Nah, belajar itu, orang yang belajar itu tidak langsung satu kali dia belajar langsung bisa, tapi harus selalu ada proses. Tetapi kalau hati kita mau belajar dan mau menyangkal diri, seperti yang saya katakan tadi, pikiran kita ngomong daging ini bilang ayo mencontek, tapi ada di sisi lain berkata jangan, nanti gurunya tahu, dosa loh, harus jujur, ayo tidak apa-apa mencontek, jangan. Jadi kita jujur saja ya, fakta membuktikan bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu yang salah, pertama yang dirasakan oleh orang itu adalah keringat dingin. Apalagi kalau mau berbohong. Nervous gitu Ada ya, Kak. ciri-cirinya ya. Jadi apalagi kalau mau berbohong, jadi ketahuan gitu. Nah itu yang saya katakan tadi. Oke, Mungkin itu bisa pengalaman dari Kak Yanti ya. sekali. Satu lagi kita coba tanya ke Jessica. Jessica ada nggak pengalamannya mencoba untuk diri. menyangkal diri? Melawan. Ya mungkin dalam di studinya atau dalam di rumah, di lingkungannya mungkin. Coba Jessica, kita sharing lah sama-sama di sini. Ya bohong pernah. Pernah berbohong juga ya? Kalau boleh studi kasusnya mungkin perihal apa berbohongnya? Pasti banyak dong, masa Pasti cuma banyak sekali. banget lah. Bingung dia Kak mau Saking mengutarakannya. bingungnya mungkin ya. Banyaknya bingung. Apa Jessica? Saking Saking banyaknya banyaknya bingung. Oke Jessica, pas kamu mau berbohong itu kamu ada kayak
perasaan ragu atau Aneh berbohong gitu, enggak ya? Berbohong enggak ya gitu. Ya, Ada dalam hati kecilmu kayak menolak itu, tapi kamu pengen gitu. Keadaannya Mungkin mengharuskan keadaannya gitu mengharuskan ya. gitu. Seperti itukah kamu mungkin waktu mengalami? iya. Iya. Singkat sekali tapi sangat menjelaskan Sangat artinya. menjelaskan. Ya namanya juga orang berbohong, mungkin pernah berbohong, ya kita pasti juga pernah lah bohong ke mama, ke papa gitu kan. Sekali, dua kali, keterusan, nah pasti pernah. Dan ya sama, aduh pengen bohong gak ya, tapi kondisi kayak mengharuskan gitu. Tapi hatinya menolak. Tapi hatinya menolak. Oke, gimana kalau kita dengarkan langsung aja ya penjelasan dari Om Ever. Gimana Om Ever? Om Ever dalam kehidupan sehari-hari pernahkah sudahkah berhasil untuk menyangkal diri seperti itu Om Ever? Oke, karena saya langsung merangkum saja ya semuanya. Boleh. Di kesempatan ini sebagai pesan terakhir sebelum kita mengakhiri acara ini, teman-teman, soal menyangkal diri ternyata itu bukan pilihan, itu merupakan suatu keharusan. Matius 16 ayat 24 dikatakan demikian, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Lalu dijelaskan lagi di Matius 10 ayat 38, Yesus sendiri mengajarkan seperti ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Berarti kita cuma ada satu pilihan, iya atau tidak. Ya atau tidak. Kita tidak bisa lagi main-main mau coba-coba lagi. Oh kalau hari ini bisa menyangkal ya wis menyangkal. Kalau enggak ya Tuhan tahulah kelemahanku. Tidak bisa. Harga mutlak berarti ya Om. Harga mutlak. Menyangkal diri. Apa sih penyangkalan diri kita? Tadi teman-teman itu pengalaman hidup yang bisa teman-teman rasakan. Menyangkal diri. Tapi begini, pada prinsip dasar Alkitab, ketika kita tidak mau memikul salib Tuhan, ketika kita tidak mau menyangkal diri, Tuhan kan jelas bilang, kita gak bisa mengikut Tuhan. Karena Yesus sendiri pikul salib. Yesus sendiri sangkal diri. Kemauan Yesus kalau Kak Rinto tahu gimana sih? Di Taman Getsemani. Kalau ingat, kemauannya Yesus sebagai manusia. Ya, seingat saya biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu kan manusiawi toh. Bener banget. Ya, saya sudah gak punya orang tua sih. Kalau saya dihukum, saya bisa memelas sama orang tua. Aduh, minta maaf, ampunilah. Pasti diampuni. Yesus sebagai manusia minta ke bapaknya. Ya, Pak kalau orang Blitar gitu ya. Kalau bisa cawan ini lalulah. Jangan saya minum. Itu kehendak Yesus loh. Kehendak manusianya. Tetapi Yesus sangkal diri. Dia bilang, ini kalimat yang paling romantis buat saya ya. Perkataan Yesus yang paling romantis buat saya. Karena waktu mengatakan itu saya yakin dalam benak pikirannya ada heifer di pikiran Yesus saat berdoa di Getsemani. Gak tahu di situ ada Kak Rito gak ya di pikirannya Yesus. Harusnya ada juga. Kita semua harusnya ada. Semua situ. harusnya ada. Saking sayangnya sama saya, dia bilang, biar kehendak Bapa yang jadi, jangan kehendakku. Jadi kalau kita menyatakan diri Kristen, followernya Kristus, tidak ada pilihan, pikul salib, sangkal diri. Berat, oh iya, berat. Tapi Yesus kan bilang, saya harus kembali ke Bapa. Nanti setelah kembali ke surga, dia kirimkan Roh Kudusnya. Jadi penting sekali peran Roh Kudus itu untuk memampukan kita bagaimana kita bisa menyangkal diri. Bagaimana kita bisa pikul salib. Tanpa Roh Kudus kita gak bisa. Pasti tidak bisa. Yesus pun sebagai manusia, kenapa bisa mengatakan biar kehendak Tuhan yang jadi? Karena Roh Allah ada di dalam hidupnya. Dia dipimpin oleh Roh kebenaran itu. Jadi itu kuncinya. Jadi kesimpulannya seperti ini.
Sekarang kita masih hidup di dalam daging, betul ya Kak Rinto ya, Kak Tian, kita masih hidup di dalam daging. Kadang-kadang kita melakukan dosa. Nah, Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut, mati. Ya. Sekarang nih, Kak Rinto berbuat dosa, kira-kira mati nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Apakah salah dengan firman Tuhan? Harusnya tidak. Pasti tidak. Pasti tidak. Tetapi firman itu akan berlaku loh. Teman-teman remaja perhatikan, upah dosa itu maut. Nah, setelah kita melakukan dosa, apa upah kita? Mati. Kematian sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Anugerah itu melimpah. Teman-teman hari ini berbuat dosa, minta ampun, diampuni gak kira-kira? Diampuni karena salib. Tapi Rasul Paulus bilang, jangan seenaknya sendiri. Kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Sudah tahu pengorbanan Tuhan melimpah, kita tetap hidup di dalam dosa. Salah. Nah, kalau kita berbuat dosa, apa akibatnya? Saya mau tekankan teman-teman ya. Supaya kita bisa menyangkal diri. Akibat dari kita berbuat dosa, Yesaya di dalam kitab, lupa saya, Yeremia atau Yesaya mengatakan, dosa itu yang menyebabkan Yesus tidak mendengar doa kita. Kita terbuang jauh dari hadirat Tuhan. Kita gak bisa dekat sama Tuhan. Itu yang kita alami sekarang Kak Rinto. Ketika kita berbuat dosa sekarang, kematian sudah ditanggung Tuhan. Masih terbuka pintu kemurahan Tuhan. Tetapi hubungan kita sama Tuhan itu semakin jauh ketika kita berbuat dengan dosa. Ketika kita tidak mau menyangkal diri, kita jauh. Lah, Alkitab jelas, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita jauh, gak ada ketenangan. Ketika kita tidak tenang, Alkitab juga menjawab, kita tidak bisa berdoa. Kalau kita tidak bisa berdoa, ya kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Lah Yesus mati supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Tirai itu terbelah. Kalau Yesus gak mati, kita gak bisa masuk ruang maha kudusnya Tuhan. Harus jadi imam besar. Saya masih belum imam besar, kurus sebabnya. Mungkin bisa makan yang banyak. Makan yang banyak jadi Supaya imam besar. jadi imam besar ya Om. Jadi imam besar. Bercanda. Hanya imam besar yang bisa menikmati hadirat Tuhan. Lah kalau kita tidak mau menyangkal diri, berarti kita akan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Seperti itu. Berat. Bisa, kalau kekuatan manusia kita gak mampu. Itu sebab Yesus bilang, aku akan kirimkan roh yang akan memimpin kita di dalam segala kebenaran. Amin. Roh itu namanya Roh Kudus. Roh yang sangat luar biasa pastinya. Ya. Nah, teman-teman remaja, bagaimana Roh Kudus menguasai kita? Satu hal, teman-teman. Ya kita hidup dekat sama Tuhan, menyangkal diri itu penting. Ya kalau kita mau berbicara detail nggak cukup ya waktunya Kak Rinto Gantian. Durasinya. Tapi biarlah lewat talk show ini membuka pikiran kita. Masih muda, remaja, jangan tunggu tua, ya, jangan tunggu tua. Mulai dari sekarang, mulai di usia yang sangat muda ini, dekat sama Tuhan. Amin. Ya, tadi saya sempat ingat, saya pesan gini, teman-teman, jangan pasang aksesoris tato di tubuh. Ya, Kenapa saya itu? lihat Instagram ada Pastergram gitu ya, bilang tato itu boleh. Bahkan ditunjukkan dalam Alkitabnya. Saya mau tegaskan ya, secara khusus untuk remaja GPDI Theophilus, tato itu tidak boleh dalam Alkitab. Nanti teman-teman kalau mau lebih detail kita buat sesi kedua ya Kak Rinto ya. Bisa. Bisa sekali ya. Tato tidak boleh, merajam tubuh tidak boleh. Oh itu perjanjian lama. Yuk kita diskusi kalau masalah itu. Berdirilah di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah katakan tidak, mengapa sih kita harus mau cari celah? Mengapa sih kita tidak mau menyangkal diri? Merokok ada di dalam Alkitab? Tidak ada. Kak Kristi sudah berapa kali baca Alkitab? Berkali-kali pasti. Berkali-kali. Ada dilarang merokok? Gak ada tertulis. Gak ada. Adanya di itu Om Eva. Di kotak rokok? Iya, sama di tempat umum itu biasanya dilarang merokok seperti itu. Gak ada. Tetapi teman-teman,
tersirat jelas sekali dalam Alkitab. Apakah kita mau cari celah karena tidak ada tulisan merokok terus kita diperbolehkan untuk merokok? Tidak. Itulah sangkal diri. Sangkal diri, ikuti apa perintah Tuhan. Amin. Amin. Ya, Yesus hanya mengikuti. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ini keren ini. Luar biasa sekali ya. Bayangkan loh, melakukan kehendak Bapa, Yesus bilang itu makananku. Kalau makanan saya pecel. Sama, saya pecel juga. Ya, walaupun kita jauh dari figur Yesus yang sempurna, tetapi setidaknya kita berusaha seperti Yesus. Amin. Seperti Yesus. Amin, amin, amin. Gitu ya. Ya. Gini Kak Rindo, Kak Dian, mohon maaf saya agak potong. Saya ada satu pujian, saya rindu kita nyanyi sama-sama ya. Coba kasih nada C. C. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Jadi Karinto, Kak Tian, teman-teman remaja yang ada di rumah yang mengikuti acara ini, dengan kita bersyukur untuk pengorbanan Tuhan, semakin salib itu memimpin hidup kita. Kita bisa memberi penghargaan tertinggi akan salib Tuhan. Ketika kita taruh salib itu di tempat yang paling tinggi, teman-teman bisa pikul salib itu. Teman-teman bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin, Kak Christine tadi katakan, kita sudah ditentukan untuk jadi lebih daripada seorang pemenang. Amin, amin, amin. Itu sebab sore hari ini menutup acara ini, kita naikkan pujian ini, kita bersyukur ya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Yang ada di rumah bisa angkat tangannya, kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Syukur, bersyukur, bersyukur. Kami mengangkat tangan bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi katakan bersyukur, bersyukur. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Tidak ada salib, tanpa salib tidak akan ada mahkota yang kami terima. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Mengakhiri acara pada saat malam hari ini Tuhan, biarlah lewat perbincangan kami, para remaja yang ada, kami semakin mengerti akan salib Tuhan. Salib itu segala-galanya bagi kami. Roh Kudus ajar kami remaja GBDI Theophilus, untuk kami dapat memikul salib Tuhan. Untuk kami dapat menyangkal diri sama seperti Engkau, meletakkan kehendak manusia kami di bawah kehendak Bapa di surga. Roh Kudus yang memampukan kami. Roh Kudus yang akan membawa kami remaja yang ada di usia yang masih sangat muda ini. Hidup kami semakin dekat akan Engkau, semakin mengerti, mengenal akan Engkau.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih memberkati pengurus-pengurus remaja. Berikan hikmat terus Tuhan daripada Engkau untuk dapat membawa para remaja yang ada semakin setia akan Engkau. Memberkati panitia yang telah bersusah payah mencurahkan tenaga, segala pikiran sehingga acara malam ini dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri acara pada malam hari ini dengan rasa syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat Paskah, Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.